بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الحمد لله ناصر المجاهدين ومذل الطغاة المتجبرين. Abu Ubaidah pimpin 25 orang untuk menghadapi 1000 lebih. Inilah tanda kekuasaan Allah dalam membantu mujahidin. Minggu lalu, Israel umumkan bahwa pasukannya bertempur sengit di beberapa wilayah di Gaza, yang tewaskan banyak perwira dan tentara mereka. Banyak pihak mengira ratusan ribuan Al-Qassam yang terlibat. Faktanya, Abu Ubaidah yang menyebut, pejuang yang terlibat hanya 25 orang, dan hanya 1 orang yang syahid. Lalu bagaimanakah semua itu bisa terjadi? Kalau bukan pertolongan Allah, lalu siapa lagi? Pertolongan Allah melalui mencerdaskan, memberanikan, dan menenangkan 25 orang itu, membuat musuh gentar. Dan tidak ada yang tidak mungkin, pasti melalui pertolongannya lah melipat gandakan mujahidin. Sampai 72 jam itu dimenangkan. Sampai-sampai, minggu lalu Israel umumkan bahwa, pasukannya bertempur sengit di beberapa wilayah di Gaza, yang tewaskan banyak perwira dan tentara tewas. Sementara itu, janji Abu Ubaidah sebelumnya, kami memberikan kabar baik kepada Netanyahu dan pimpinan militernya. Mereka akan berlutut di akhir pertempuran ini. Dan hari ini terbukti dengan gencatan senjata dan tukar tahanan. Sebelumnya, Presiden Israel sesumbar akan menghabisi perlawanan di Gaza. Dan akhirnya, semua umat manusia bisa menyaksikan rencana siapa yang tepat dan terbukti. Di sisi lain, Israel telah bersetuju untuk terima gencatan senjata sementara dan pertukaran tawanan. Israel sebanyak 50 orang tawanan, Palestina sebanyak 300 orang. Gantz dan Netanyahu mengaku terpaksa terima keputusan yang berat ini dan terima syarat dari Abu Ubaidah. Mengenai hal tersebut, banyak pihak menilai kalau gencatan senjata dan pertukaran tawanan sangat tidak masuk di akal. Karena 50 berbanding 300 tawanan. Itu artinya, Palestina memenangkan dalam pertempuran beberapa waktu terakhir. Dan Israel, sebenarnya hanya mengelak. Sebenarnya mereka butuh waktu untuk istirahat. Karena kewalahan dari serangan yang dilakukan hanya menghabiskan waktu dan materi. Sementara itu, Hamas hancurkan pasukan Israel dalam sekejap. Abu Ubaidah mengatakan, kami hancurkan 60 kendaraan dalam waktu 72 jam. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam mengatakan, bahwa para pejuang brigade tersebut menghancurkan 60 kendaraan militer Israel. Termasuk 10 pengangkut pasukan, selama 72 jam terakhir. Dan Israel mengebom pasukannya di darat karena mengira sejumlah tentaranya telah ditangkap. Di sini juga termasuk dari pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun persepsinya, yang jelas, mereka telah menghabisi tentaranya sendiri. Dilansir dari Al Jazeera. Hari Senin tanggal 21 November 2023. Abu Ubaidah mengindikasikan dalam pidatonya, bahwa bentrokan masih sengit dengan tentara pendudukan di beberapa wilayah di jalur Gaza. Dia menegaskan bahwa anggota Al-Qassam melakukan sejumlah operasi khusus melawan musuh. Dan membunuh serta melukai sejumlah tentara. Dan menunjukkan, bahwa para pejuang melakukan penyergapan terhadap pasukan berjalan kaki di barat daya kota Gaza pada Sabtu, 18 November 2023, lalu. Dia menunjukkan bahwa pejuang Al-Qassam mendengar teriakan tentara pendudukan dan seruan bantuan mereka. Mendengar hal tersebut, Abu Ubaidah pun langsung pimpin 25 pejuang pasukan elit Al-Qassam. Guna melakukan serangan kompleks pada hari Minggu 20 November 2023 sore. Dan menargetkan pasukan pendudukan di rumah sakit Al-Rantisi di Gaza. Di mana mereka menghabisi 4 tentara yang turun dari pengangkut pasukan di dekat rumah sakit dari jarak 0. Dia menunjuk pada kesyahidan salah satu pejuang Al-Qassam dalam serangan yang mereka lakukan terhadap pasukan musuh yang bersembunyi di rumah sakit Al-Rantisi. Terungkap juga, bahwa anggota Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel, bentrok dengan tentaranya, dan membunuh sedikitnya 7 orang di antara mereka. Mengenai pemboman Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Abu Ubaidah menekankan, bahwa tujuan pendudukan dalam perang ini adalah untuk menghancurkan dan membunuh warga sipil. Dan mengatakan, bahwa rencana musuh terhadap rakyat kami akan menjadi awal dari akhir perang tersebut. Dia menambahkan, keadaan histeris yang dialami musuh dalam menangani kejahatannya, merupakan indikasi kurangnya keyakinan akan kemenangan. Di akhir pidatonya, ia menyimpulkan bahwa, agresi akan dipatahkan, dan kemauan kita tidak akan dipatahkan. Dalam kata lain, Abu Ubaidah menegaskan, bahwa kami akan memenangkan perang ini. Bukan tidak mungkin, semua itu adalah pertolongan dari Yang Maha Kuasa.
Dengan diberikannya tekad yang kuat, taktik yang jitu, bisa mengalahkan musuh yang kekuatannya melebihi tentara Hamas. Sebelum pidato Abu Ubaidah, Brigade Al-Qassam mengebom wilayah Tel Aviv, dan koresponden Al Jazeera mengatakan bahwa itu adalah salah satu pemboman terbesar yang pernah dilakukan terhadap kota tersebut. Wow, malah baik. Dan hal itu juga merupakan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Bukan tanpa alasan, semua telah menyadari bahwa wilayah Tel Aviv dilindungi oleh Iron Dome, namun senjata canggih di dunia itu tak berfungsi dan bisa ditembus. Dan akhirnya membuat sejarah dalam kejadian di Tel Aviv tersebut. Patut dicatat bahwa selama pertempuran Banjir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam terus mendokumentasikan operasi mereka melawan tentara pendudukan. Seperti menyerang tank dan kendaraan militer Israel dengan rudal anti-armor dan anti-personil, serta penyergapan dan serangan terowongan jebakan di daerah yang ditembus pasukan Israel. Yang perlu diingat, kemenangan dan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Bahwa janji Abu Ubaidah sebelumnya, ia mengatakan, kami memberikan kabar baik kepada Netanyahu dan pimpinan militernya. Mereka akan berlutut di akhir pertempuran ini. Dan hari ini terbukti dengan gencatan senjata dan tukar tahanan. Sebelumnya Netanyahu sesumbar akan mengambisi perlawanan di Gaza. Di stadion sepak bola Spanyol, semua orang berteriak, kami tidak ingin menonton sepak bola, kami ingin pergi dan membantu Palestina. Viral di media sosial, stadion bola di Spanyol menolak menonton bola, dan mereka memilih untuk berangkat ke Palestina untuk membantu para mujahidin. Sebelum pertandingan bola dimulai, para supporter bernyanyi, dan nyanyian itu adalah dukungan buat Palestina. Melihat kejadian seperti itu, berbagai ragam komentar bermunculan, tak sedikit dari mereka menangis atas kejadian di dalam stadion bola tersebut. Bahkan, berbagai tanggapan di medsos mempertanyakan, kemana umat muslim di dunia? Kenapa mereka tega tinggalkan Palestina sendiri? Di sisi lain, ada juga komentar yang mengkritik atas kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian itu adalah di Maroko. Dukungan untuk Palestina terus mengalir. Salah satunya dari fans klub asal Maroko, Raja Casablanca. Ribuan fans Raja Casablanca menyanyikan dukungannya kepada rakyat Palestina yang terus menjadi korban kebiadaban Israel. Tak hanya menyanyi, fans Raja Casablanca juga mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan. Dukungan itu diberikan fans Raja Casablanca saat klub kesayangannya menghadapi Maghreb Tetouan akhir pekan kemarin. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Mohammed V, Casablanca, tuan rumah memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Berikut, lirik nyanyian yang dikumandangkan fans Raja Casablanca. Palestina tercinta, di mana negara-negara Arab lainnya? Mereka tertidur. Palestina adalah negara terindah di dunia. Semoga Tuhan melindungi kalian. Kami tak terima kalian disakiti di Gaza. Palestina akan mendapatkan kemerdekaan. Dengan kehendak Tuhan, kebahagiaan akan tiba di Yerusalem. Fans Raja Casablanca adalah orang Palestina. Kami bersama kalian. Situasi antara Palestina dan Israel kembali memanas. Ini berawal dari serangan ribuan roket yang diluncurkan Hamas. Tak tinggal diam, Israel membalas dengan serangan membabi buta ke Palestina melalui darat, laut, dan udara. Tidak hanya itu, Israel juga memutus suplai listrik, makanan, dan gas ke jalur Gaza. Serangan dahsyat Israel juga merusak rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Fasilitas medis pun rusak. Padahal, rumah sakit Indonesia sedang menerima banyak korban serangan Israel. Dan anehnya, di balik serangan brutal Israel ke Palestina, justru banyak yang memberikan dukungan pada Israel. Beberapa pesepak bola dunia secara terang-terangan memberikan dukungannya pada Israel, dengan menyebut Palestina teroris. Contoh, seperti pesepak bola ini. Oleksandr Zinchenko, Mikhailo Mudryk, dan beberapa nama lain memberikan dukungannya pada Israel. Oleh sebab itulah, supporter yang ada di stadion tersebut memperlihatkan kepada persepak bolaan dunia, agar mereka tahu dengan baik